media Vietnam, keheranan Indonesia sekarang menjadi tim yang sulit dikalahkan. Ya, di suatu sudut Asia Tenggara, sebuah negara kepulauan tengah membuktikannya bahwa sepak bola bukan hanya sekadar olahraga, tetapi juga sebuah semangat juang. Indonesia, negara dengan populasi ratusan juta jiwa, sedang mengalami kebangkitan di dunia kulit bundar. Dulu, ketika berbicara tentang sepak bola di kawasan ini, Thailand dan Vietnam selalu menjadi yang terdepan. Namun kini, Indonesia mulai mencuri perhatian dunia dan ASEAN. Proyek naturalisasi yang sempat dianggap sebagai langkah kontroversial, kini terbukti menjadi kunci kesuksesan Indonesia. Ya, awalnya banyak yang meragukan keberhasilan proyek naturalisasi ini. Pasalnya, pemain-pemain yang didatangkan pada awalnya adalah mereka yang sudah berusia matang. Contohnya, Jordi Amat dan Sandy Walsh, dua nama besar yang langsung menjadi sorotan. Namun PSSI tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka mulai melirik para pemain muda berbakat yang memiliki darah Indonesia. Contohnya seperti Rafael Struijk, Ipar Jenner, Justin Hubner, dan sederet nama muda lainnya bergabung dengan skuad Garuda. Mereka bukan hanya sekedar pemain, tetapi juga simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Kehadiran mereka membuat komposisi timnas Indonesia semakin solid dan berimbang. Yang terbaru adalah Jens Schreven, pemain muda berbakat lainnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Air matanya sangat mengucapkan sumpah setia menjadi bukti betapa bahagianya ia bisa membela tanah air. Jelas momen haru ini juga menjadi sorotan media Vietnam, Soa.vn. Ya, media Vietnam, Soa.vn, salah satu media ternama di Vietnam, awalnya skeptis dengan proyek naturalisasi Indonesia. Namun, melihat perkembangan yang begitu pesat, mereka mengakui bahwa Indonesia telah melakukan langkah yang tepat. Melihat air mata Jens Schreven, kami perlu mencabut ulang perdebatan apakah kebijakan naturalisasi Indonesia efektif dalam jangka panjang, tulis Soa.vn. Ya, keberhasilan Indonesia mengalahkan Vietnam secara beruntun dalam beberapa pertandingan terakhir semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Tidak hanya di level senior, timnas Indonesia U23 dan U19 juga berhasil meraih prestasi gemilang dengan mengalahkan Thailand di berbagai ajang juga. Dengan regenerasi pemain yang sangat baik dan proyek naturalisasi yang berjalan sukses, mimpi Indonesia untuk menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara semakin nyata. Garuda Muda, julukan timnas Indonesia, siap terbang tinggi dan mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, ujar media Vietnam. Bukan Indra Sapri, PSSI tunjuk Sintayong untuk nahkodai timnas senior di Piala AFF. Ya, setelah menjuarai AFF U19, banyak yang menafsirkan bahwa Indra Sapri sangat layak untuk melatih timnas senior di Piala AFF nanti, yang akan berlangsung bulan November 2024. Ya, ternyata kabar tersebut langsung dijawab oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir menjawab soal kabar Indra Sapri yang akhir-akhir ini disebut-sebut bisa menjadi pelatih timnas Indonesia senior di ASEAN Cup 2024. Menurutnya, timnas Indonesia senior sepenuhnya ditangani oleh Sintayong apapun agendanya. Setelah itu, timnas U19 Indonesia ditukangi oleh Indra Sapri. Kemudian timnas U16 Indonesia dilatih oleh Nova Arianto. Kan kami sudah bagi bahwa sudah ada Coach Nova yang kemarin membawa U16 kita dengan persiapan 3 bulan. Hasil yang sangat baik ketika lawan Vietnam menang 5-0 di Piala AFF U16 2024, ucapnya. Kemudian Coach Indra fokus di U20. Coach Sintayong yang sekarang tetap fokus untuk senior dan U23. Artinya apa? PSSI punya pilihan pelatih dan setiap pelatih punya target masing-masing dan bersaing masing-masing, ujar Erick Thohir. Ya, dengan kesimpulan ini bahwa tim U23 hingga senior akan dinahkodai oleh Sintayong termasuk Piala AFF senior nanti. Coach Indra fokus di U20, Coach Sintayong sekarang tetap fokus untuk senior dan U23. Artinya apa? PSSI punya pilihan pelatih. Dikerjai saat awal ke China, Erick Thohir bakal balas di Indonesia.
Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal timnas Indonesia yang akan dijamu China di stadion yang jauh, yakni Qingdao Yachts Football Stadium di Shandong. Menurut Erick Thohir, hal itu membuat timnas Indonesia akan menghadapi situasi yang tak mudah, yaitu perjalanan yang sangat jauh menuju markas China. Kita harus melalui perjalanan berat karena mesti terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke China, dan tiba-tiba tim ditaruh di kota yang letaknya 6,5 jam dari Beijing, itu Qingdao, yang di bulan Oktober katanya dingin. Jadi kita juga nanti jadi tuan rumah harus baik-baik, tetapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjai di luar negeri, ya kita ganti kerjai di sini, ujar Erick Thohir. Seperti kita tahu, Indonesia berpeluang besar mencetak sejarah untuk bisa masuk Piala Dunia 2026. Ya ibarat tinggal satu langkah lagi, jika Indonesia bisa mengunci posisi 1 atau 2, otomatis Indonesia akan menggemparkan dunia. Jelas peran PSSI, Sintayong, dan para pemain keturunan dianggap sangat krusial atas keberhasilan Indonesia lolos ke ronde ketiga. Nah, kita tahu, Pak Erick pernah berkata ada penambahan pemain diaspora lagi untuk bisa bersaing di grup C. Penambahan pemain itu bahkan sudah diungkapkan Sumarji kepada awak media. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya, semuanya berupaya, berusaha semaksimal mungkin. Ya, dengan ini, nama-nama pemain diaspora itu sudah masuk list PSSI dan sedang diperjuangkan. Ya, bila kita merujuk soal melobi pemain keturunan, tentu sangatlah oke. Kinerja PSSI di bawah Erick Thohir cukup mengagumkan. Erick Thohir dengan segudang pengalamannya sebagai mantan bos Inter Milan mempunyai jejaring perkenalan yang luas di level internasional. Tentu ini menjadi kelebihan ketum PSSI kita ini ketika mencakup satset memproses pemain diaspora. Baru-baru ini saja, netizen Indonesia dihebohkan dengan postingan Erick Thohir bertemu langsung Presiden FIFA Gianni Infantino di kantor FIFA di Paris. Bahkan Presiden FIFA membanggakan seorang Erick Thohir di depan semua ketua federasi dari semua negara di dunia. Dengan kedekatan Erick Thohir dan Presiden FIFA, netizen Indonesia pun berharap Erick Thohir bisa langsung melobi masalah kasus Martin Paes. It's because we have some great members like Erick Thohir. You became member of IOC before me, right? Just before, huh? Just before. So he's older than me, and we need to respect that from Indonesia. Again, enjoy this time. Ya, melihat postingan Erick Thohir ini tentu menjadi perhatian netizen Indonesia. Hasil kolom komentarnya pun dipenuhi dengan berbagai macam komentar. Malaysia anak AFF, Qatar anak AFC, King Indonesia anak FIFA, ujar netizen Indonesia. Nama Pak Erick disebut di antara semua presiden Federasi Sepak Bola Dunia, menyala ketua PSSI, ujarnya. Ketum ini kalau kongres nyalon lagi auto win mestinya, ujar netizen Indonesia. Ya itulah beberapa komentar netizen Indonesia yang kagum dengan Erick Thohir. Pengaruhnya di level internasional benar-benar layak menjadi ketum PSSI seumur hidup. Ya, setelah pertemuan antara Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino, orang nomor 1 di FIFA itu turut memuji perkembangan sepak bola di Indonesia. Senang sekali bertemu dengan teman saya, Presiden PSSI dan anggota IOS Erick Thohir di Paris menjelang Olimpiade Paris. Sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan besar baru-baru ini dengan berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, babak 16 besar Piala Asia 2023, dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tutur Infantino. Aparece Messi, gol.